see what I see? Halo warga desa Sukawedi, perkenalkan namaku Dira dan ini adalah cerita pertamaku untuk di You See What I See. Ceritaku kali ini adalah tentang pengalamanku dinas ke Bali pada tahun 2019. Jadi, ceritanya tahun 2019 aku dan 2 orang timku pergi ke Bali untuk mengadakan suatu event karena kami ini adalah event organizer. Sebenarnya aku sudah beberapa kali pergi ke Bali, tapi ini adalah kali pertamaku untuk mengunjungi pusat kota Denpasar, tepatnya dekat dengan pusat-pusat pemerintahan di kota Denpasar. Rencananya, kami akan mengadakan event pada hari Sabtu di pekan tersebut, dan aku tiba di Bali pada hari Kamis. Awalnya, kami bertiga menginap di daerah Kuta yang lebih ramai. Namun, pada hari Jumat atau H-1 dari acara kami berencana menginap di kota Denpasar, tepatnya di dekat tempat event kami. Maaf ya, aku tidak bisa menyebutkan namanya. Nah, karena aku baru pertama kali menginap di daerah Denpasar, jadi waktu itu kami mencari hotel melalui aplikasi booking hotel. Dan akhirnya menemukan suatu hotel yang lokasinya dekat sekali dengan tempat event kami, itu sekitar 3 menit berjalan kaki. Tanpa pikir panjang, aku langsung booking hotel tersebut dan akhirnya H-1 event kami berangkat dari Kuta menuju ke daerah tersebut. Malam itu kira-kira kami tiba di Denpasar sekitar pukul 7. Tapi karena ada beberapa keperluan, akhirnya kita baru tiba di hotel tersebut pada pukul 9 malam. Suasananya beda banget sama hotel-hotel pada umumnya. Jujur sebenarnya aku belum pernah menginap di hotel yang bukan jaringan yang ternama gitu, bukan suatu grup hotel. Jadi ini agak baru untukku. Hotel ini hotel di luar jaringan grup hospitality dan hotelnya tidak terlalu besar. Kalau dari luar aku lihat ada 5 lantai. Tapi gedungnya berbentuk single dan terletak di dalam perumahan. Hawa-hawanya udah gak enak sih pas aku nyampe, karena jalan di perumahan itu sendiri tuh gelap. Jadi kita buru-buru banget nih, ya udahlah yang penting cepat sampai ya ke hotel karena besok pagi kita udah mulai event. Waktu kita sampai di hotel, 2 orang timku langsung buka bagasi dan mengambil barang-barang yang mau diturunkan ke kamar hotel. Sementara aku masih merapikan bagian dashboard karena mobilnya kebetulan mobil sewaan dan kita akan mengembalikan mobilnya besok setelah selesai event. Jadi aku turun belakangan. Setelah aku membereskan dashboard mobil, aku berjalan keluar dari mobil dan melihat di depan lobi ada seorang bapak-bapak. Awalnya aku tidak begitu bermasalah dengan hal tersebut. Aku kira bapak itu ya mungkin yang jaga atau mungkin satpam. Tapi memang aku agak heran.
Bapak-bapak ini sudah cukup tua dan mengenakan ikat kepala khas Bali yang setauku biasa dipakai pecalang. Nah, posisi beliau itu duduk di sebelah pintu lobi dengan kakinya diangkat sebelah, jadi kayak nangkring gitu ya posisinya. Aku awalnya ya sudahlah, mungkin dia memang sedang menunggu karena dia juga sambil menghisap sejenis cerutu. Kemudian aku berjalan masuk ke lobi menghampiri 2 orang timku. Kemudian aku pun check-in. Saat check-in, resepsionis mengatakan kepada kami, Mbak, kamarnya ada di lantai 5 ya. Karena Mbak pesan 2 kamar, ini kamar 502 dan 504. Aku kemudian bertanya pada mbaknya, Mbak, emangnya nggak ada lantai yang lebih bawah ya? Kemudian mbaknya menjawab, oh, kamar yang lain penuh mbak, jadi cuma ada di lantai 5. Baiklah, kataku, seraya bingung, karena setauku hanya ada 1 mobil lain selain mobil sewaan kami yang ada di parkiran. Aku mencoba positive thinking. Mungkin ada rombongan yang pakai bis kali ya, tapi bisnya tidak diparkir di sini. Baiklah, kataku. Oke mbak, lantai 5. Tapi itu sebelahan kan mbak? Tanyaku pada resepsionis. Resepsionis itu kemudian menjawab, oh enggak, ini jeda beberapa kamar satu sama lain. Aku pun kemudian memohon kepada resepsionis itu untuk meminta kamar kami sebelahan saja, karena perasaanku sudah sangat tidak enak. Akhirnya mbak resepsionis tersebut mencarikan kamar, masih di lantai 5, dan memberikan kami kamar yang sebelahan. Tapi kemudian dia berkata, Mbak, kalau mau sebelahan, ini dua-duanya jatuhnya twin ya. Tadinya kan mbaknya mintanya 1 double 1 twin. Kataku, ya udahlah mbak, nggak apa-apa, yang penting sebelahan. Singkat cerita, kami langsung naik lift dan sampai di lantai 5. Kondisi lantai 5, bagaimana ya menjelaskannya? Lampunya remang. Dan yang bagian ujung yang lebih jauh lampunya malah mati. Untungnya di depan kamar kami lampunya masih nyala. Kemudian kami pun masuk ke kamar. Sialnya, saat aku masuk kamar, bednya bukan hanya double, tapi triple. Aku pun langsung bingung karena aku hanya akan tidur sendiri di kamar tersebut. Sementara timku tidur berdua. Aku pun menawarkan kepada timku untuk tidur bersama di kamarku saja, tapi mereka menolak dan aku tidak bisa memaksa. Baiklah, kataku. Akhirnya aku beranikan diri untuk tidur di sana, tapi hawanya sudah sangat tidak enak. Aku taruh barang-barangku sebagian di kasur supaya aku merasa tidak terlalu kosong. Kemudian aku berjalan menuju ke arah jendela karena gordennya belum ditutup. Saat aku mencoba menutup gordennya, tiba-tiba aku mendengar bunyi siulan yang sangat jelas di kupingku. Aku pun langsung berucap, astagfirullah. Kemudian aku buru-buru menutup gordennya dan kembali ke kasur. Aku cepat-cepat ganti baju, cuci kaki dan lainnya, dan berusaha untuk secepatnya tertidur. Sulit sekali untuk bisa tidur malam itu, tapi akhirnya setelah menonton beberapa lama, akhirnya aku tertidur. Namun kemudian aku terbangun pukul 1 pagi. Aku tidak langsung membuka mata karena merasa ada yang aneh. Kemudian aku mencoba pelan-pelan buka mataku, dan sialnya lagi,
Aku melihat ada sesuatu yang duduk di ujung kasur sebelahku yang kosong. Seperti sosok wanita. Tapi kan aku sangat takut. Akhirnya aku kembali tidur. Dan untungnya aku bisa langsung tertidur. Aku bangun pukul 5 pagi. Aku tidak berpikir banyak, langsung membereskan semua barangku, mandi, dan kemudian mengajak timku untuk segera check out. Waktu itu 6:30 pagi. Dari situ aku langsung sangat trauma untuk menginap di hotel-hotel yang bukan dari jaringan grup hospitality, karena aku takut kejadian yang sama terulang lagi. Setelah event kami selesai hari itu, malamnya kami mengambil penerbangan untuk pulang kembali ke kota kami, Surabaya. Aku kira ceritanya selesai sampai di situ. Hari Senin berikutnya, saat kami kembali masuk kerja, aku iseng bertanya kepada dua timku, waktu malam-malam nyampe di hotel yang di Denpasar kemarin, kan kalian nurunin barang ya dari bagasi. Kalian ngeliat gak sih ada bapak-bapak di lobi? Kemudian timku menjawab, bapak-bapak? Gak ada kak, aku cuman ketemu mbak resepsionis doang. Perasaanku langsung kembali tidak enak. Masa sih? Aku liat bapak-bapak kemarin pakai baju Bali gitu loh, pakai ikat kepala Bali. Kataku mencoba mengingatkan mereka, mungkin mereka lupa, tapi dengan jelas mereka mengulangi bahwa mereka tidak melihat ada orang di situ. Satu-satunya orang yang mereka temui malam itu adalah resepsionis. Aku pun bingung sekali karena aku baru menyadari bahwa kemungkinan bapak-bapak tersebut bukan manusia. Karena takut dengan pengalaman ini, beberapa hari dari situ aku menceritakan pengalaman ini di Instagramku. Dan aku menceritakan semua detail yang tadi aku sudah sebutkan, termasuk siulan yang aku dengar. Kemudian tiba-tiba seorang sepupu mereply IG storyku dan dia berkata, "Teh, yang siul itu bapak-bapak yang duduk di depan lobi dan emang ada yang nungguin di depan jendela yang teteh tutup." Aku langsung kehabisan kata-kata. Intinya next time traveling ataupun dinas, aku akan mengecek dengan baik setiap hotel yang akan aku pesan. Meskipun aku tahu dimanapun akan ada hal-hal seperti itu, tapi jujur aku tidak mau lagi itu terjadi. Sekian ceritaku hari ini. Mungkin nanti aku akan cerita-cerita lagi tentang pengalaman-pengalamanku dengan hal-hal yang tak kasat mata. Kamu punya pengalaman horor? Kirim cerita